Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa PKTV? Berjumpa kembali bersama saya Rahmat Talita di program Bincang Parlemen. Pada malam kesempatan kali ini, seperti biasanya pasti dengan Bincang Parlemen akan mengundang beberapa anggota DPRD Bontang. Dan untuk kesempatan kali ini dari Komisi 2 ini yang berkesempatan untuk hadir di studio PKTV. Nah, lalu seperti apa dan apa tema kita pada malam hari ini? Yaitu meningkatkan PAD di semua sektor. Jadi kita berbicara umum aja ya. Kita sapa dulu di studio PKTV ada Bapak Haji Rustam, Ketua Komisi 2 DPRD Bontang. Apa kabar Pak Haji? Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum, selamat malam semua pemirsa PKTV. Di samping Pak Haji Rustam ada Ibu Rafida, Kepala Bapenda Kota Bontang. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, baik. Baik ya. Iya. Sebelum saya ke Kepala Bapenda ini, saya ingin ke Pak Haji Rustam terlebih dahulu. Pak Rustam, kalau kita melihat PAD Bontang yang kalau saya tidak salah nih ya 200 miliar lebih ya. Mohon koreksi kalau salah. Nah, apakah dengan angka segitu apakah bisa mengcover segala kebutuhan di Bontang pemerintahan ini? Iya, baik, makasih Mbak Rahma ya. Ya. Pertama, semangat kita di pemerintah, di Bapenda, mitra kerja saya selaku Badan Pendapatan Daerah. Kami sekarang ini yang jelas kami sedang melaksanakan salah satu raperda, yaitu terkait dengan pajak dan distribusi. Dan insya Allah ini tinggal menunggu proses harmon fasilitasi di provinsi dan akan nanti ke pusat. Kami di Kota Bontang, kenapa kami di Komisi 2 yang membidangi terkait masalah keuangan itu selalu menyampaikan diskusi kepada teman-teman Bapenda agar kemandirian fiskal kita ini bisa tercapai. Ya kan, karena APBD kita di tahun 2023 itu nembus 2,5 triliun, hampir 2,6 triliun. Di mana angka tersebut yang berhasil kami himpun dari sumber-sumber PAD di Kota Bontang hanya nembus kurang lebih 208 miliar. Yang tadinya proyeksi kita Bu Kaban 215 miliar. Namun ternyata ada yang tidak bisa kami tarik dari PAD tersebut, akhirnya hanya nembus kurang lebih 208 miliar. Nah, semangat kami ke depan, apalagi dengan kita masuki pasca migas, apa yang harus kita lakukan? Yaitu menggenjot di setiap OPD. Di Kota Bontang kalau tidak salah ada 30 OPD dan ada sekitar 12 atau 13 OPD yang memang untuk mencapai atau mencari pajak distribusi. Nah, di antara semua OPD tersebut ada 13 Bunda ya, ada 13. Nah, kami itu hanya bisa menghimpun kurang lebih 208 miliar. Tapi insya Allah dengan semangat raperda Omnibus Law yang kami sudah bahas bersama, jika sudah terlaksana misal tahun 2024 akan datang, mungkin teman-teman di Bapenda kalau sekitar 250 miliar ke atas insya Allah akan tercapai lah untuk tahun 2024. Nah, memang kalau berbicara masalah PAD, saya lah mungkin yang tidak ada habis-habisnya memberi motivasi, semangat kepada teman-teman semuanya, terus Bapenda sebagai mitra saya, leading sektor untuk mendapatkan PAD. Karena kalau kami melihat memang dengan 208 miliar dengan APBD 2,5 triliun itu tidak berbanding lurus sepertinya. Betul. Ya, kita terlalu banyak di DBH sementara PAD kita tidak besar. Kalau kita presentasikan PAD yang ada hanya nembus kurang lebih 12%. Sementara kemandirian fiskal kita untuk mencapai kemandirian itu kurang lebih di 19 sampai 20%. Artinya kalau dipresentasikan dengan nilai rupiah itu kurang lebih hampir 300 miliar kali Bunda ya, 250 sampai 300 miliar. Nah, inilah sekarang tugas kami di Komisi 2 terkait masalah regulasi, motivasi, baik anggaran segala macam itu kami berikan supaya teman-teman di Bapenda selaku leading sektor yang mengayomi semua teman-teman yang ada
yang OPD memang sama semangatnya kita untuk mencari PAD, itu kita kasih motivasi. Nah, salah satu yang akan dikasihkan motivasi oleh teman-teman Bapak nanti adalah akan dilaksanakan rakor nanti ya, dengan rakor. Dan kami Komisi 2 memberikan dorongan, memberikan masukan kepada Bapenda bahwa coba kita buat pantai integritas, ya kan, setiap OPD. Karena sekarang saya lihat sebenarnya sudah bagus capaiannya, sudah bagus capaiannya. Namun kalau kita presentasikan dengan uang, sebenarnya tidak besar, ya. Tapi kalau kita lihat dari capaian, misalnya, bahwasanya PAD parkir, dia sudah memberikan misalnya target misalnya 10 juta. Ternyata dalam perjalanannya dari APBD murni ke perubahan nembus 20 juta, maka namanya menembus 200%. Tapi nilai uangnya yang kecil. Nah, ke depan kita nggak mau begitu. Ya, saya mencontoh apa yang dilakukan oleh Wali Kota Samarinda. Semua OPD dipanggil. Pak Wali Kota nggak mau tahu. Pokoknya kalian dinas perhubungan berapa mampunya? 100 miliar. Dari dinas apa lagi ya? Misalnya dari PHRI sekian. Jadi itu tercapai. Kalau tidak tercapai itu kecil. Nah, sekarang saya lihat sebenarnya semua tercapai. Karena kalau kita melihat dari 2,5 triliun, hampir 2,6 triliun dengan PAD 208 miliar ini, artinya apa ya, kita ini terbuai dengan DBH yang besar besar kita terima. Akhirnya motivasi teman-teman di OPD ini tidak termotivasi, karena ada yang kita tunggu. Nah, 2023 luar biasa APBD kita, nembus 2,5 triliun. APBD tahun 2024 kami bahas sekarang ini, notanya sudah nembus 2 triliun. Jadi saya prediksi APBD murni dan perubahan nanti di 2024 selesai bisa nembus sampai 3 triliun kita. Karena banyak kita tunggu, Ya. Nah, salah satu juga kenapa Bapenda ada penurunan dari pendapatan PAD ini, salah satunya ada gugatan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu perusahaan terkait masalah PPJ, pajak pengenalan jalan yang di perusahaan itu kita tidak bisa tagihkan. Tapi insya Allah dengan di 2024 dan regulasi Perda juga sudah selesai, itu kami mungkin akan menaik kembali. Dan di sana mungkin kurang lebih 17 miliar Bu ya, sekitar 24 miliar kita lolos PAD karena kemarin adanya gugatan dari pihak-pihak perusahaan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi insya Allah di 2024 itu akan kita tarikkan kembali. Yang lainnya lagi, saya menyampaikan juga kepada teman-teman di Bapenda, apalagi yang kita bisa ambil dari pundi-pundi PAD kita ini, pajak segala macam. Nah, ternyata di Bontang sendiri sudah sekian lama kita belum ada kenaikan NJOP. Ya, belum ada kenaikan PBB. Nah, ini pun sekarang kita lakukan secara pelan-pelan. Nah, begitu juga saya juga melihat NJOP teman-teman, pembayar PBB teman-teman yang berada di lingkungan kawasan industri. Ini juga kita akan revisi ulang karena saya lihat terlalu rendah. Di Balikpapan itu saya lihat udah sampai berapa ratus miliar dia membayar PBB di kawasan industri. Sekarang ini kita lagi mensosialisasikan dan saya memberikan masukan kepada teman-teman Bapenda, mana kita ambil kajiannya, kita sampaikan kepada teman-teman yang berada di kawasan industri. Dan mudah-mudahan teman-teman di kawasan industri ini bisa menerima lah. Nah, mungkin juga tidak secara langsung, mungkin tiba-tiba langsung naiknya langsung tinggi, tapi ini secara berjenjang. Ya. Tapi terus terang terlalu rendah. Akibatnya apa? Setiap kali pemerintah membutuhkan suatu kawasan, membutuhkan suatu tempat, nah kadang-kadang ini akan bertemu di permasalahan hukum. Karena antara harga jual, NJOP dan segala macam ini tidak ketemu nilainya. Dan alhamdulillah sekarang ini ya teman-teman di Bapenda ini sudah melakukan revisi, mana itu kelas A, kelas 1, kelas segala macam, mungkin nanti dari Bu Rabi sendiri yang menyampaikan. Yang jelas kalau berbicara masalah PAD, saya sangat tertarik. Nah, cuma kadang-kadang begini, dan saya berharap kepada seluruh masyarakat pemirsa PKT TV, dalam arti saya berbicara masalah PAD, bukan berbicara kita tuh mau memaksakan masyarakat, ya kan? Bukan masyarakat bahwa ini Komisi 2 kerjanya hanya mencari PAD, menyusahkan masyarakat kami apa segala macam, bukan itu. Tapi memang kita inilah namanya kita berada di suatu kota, hidup di kota, ada aturan segala macam, dan memang kita harus patuhi.
Karena memang fenomena Bontang ini sedikit unik. Ya, dulu pernah saya ancang-ancang saya mau pasang alat parkir di RSUD. Wah, tapi ternyata hantamannya ini luar biasa. Bontang banyak uang selama, bukan masalah banyak uangnya, ya kan? Tapi aturan yang harus kita tegakkan, harusnya aturan yang harus kita lakukan. Karena memang itu harus. Nah, coba lihat ke Samarinda. Di Samarinda itu di mana tempat keramaian, mau di dalam gang kah, di tempat terbuka kah apa, itu semuanya bayar dan tertib. Tapi kadang-kadang masyarakat kita sendiri di tempatnya sendiri kadang-kadang tidak mau tertib. Ya, nah, pertama ini banyaklah mungkin teman-teman Bapenda ini, termasuk sekarang alhamdulillah tanggal 14 Oktober, insya Allah kalau saya tidak salah, XX1 juga sudah buka. Ya. Secara tidak langsung juga teman-teman sudah bisa mendapatkan distribusi ya sana ya, pajak distribusi pajak di sana ya. Kalau tontonan kan mahal ya, 40% kalau tidak salah. Nah ini, wah mudah-mudahan menambah lagi, dan teman-teman masuk kota Bontang, ayo dong kita nonton di Bontang, jangan lagi nonton Samarinda, kan? Betul. Ayo kita berbelanja di daerah sendiri. Kita sudah punya mall, kita sudah berhasil memanggil investasi, investor yang masuk, sudah ada mall, sudah ada kafenya, bahkan sekarang sudah ada SS1-nya, bioskopnya, ya. gitu Mbak Rahma. Oke, baik. Saya ingin ke Bu Rafidani menanggapi naik turunnya PAD di Bontang yang saat ini ternyata turun agak jauh Bu ya daripada tahun sebelumnya, itu dikarenakan dari PPJ perusahaan ya. Nah mungkin bisa dijelaskan Bu seperti apa? Iya, PPJ ini sebenarnya kan keluar MK 80 waktu itu tahun 2019. Nah kita diberi waktu. Sebenarnya MK itu ditujukan kepada Kementerian Mendagri. Nah untuk merubah nomenklatur PPJ non PLN menjadi PBJT sekarang untuk. Nah setelah 3 tahun kemarin 2021 keluarlah HKPD, Undang-Undang HKPD nomor 1, yaitu Undang-Undang nomor 1 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Iya. Nah itu keluar undang-undang tersebut pada tanggal 5 Januari 2022. Nah di situ akhirnya kita kemarin sempat agak rancu ya. Nah kemarin terus kita sama-sama kemarin semua Bapenda Sekaltim kita membuat rapat untuk pembahasan tersebut. Nah akhirnya kami membuatlah kesepakatan untuk membuat sebuah surat yang kami sampaikan kepada kementerian bahwa kami tidak akan yang sudah jalan pada tahun kemarin itu untuk tidak dikembalikan. Tapi untuk kepastian itu seperti apa? Apakah kami harus memungut selanjutnya atau stop di situ? Nah itu disinilah kami kemarin sempat terombang-ambing ya dengan regulasi tersebut. Nah kami belum mendapatkan jawaban. Nah setelah kami keluar PP nomor 35 kemarin, nah itu sudah meyakinkan tentang PPJ non PLN khusus dikeluarkan dan kita bisa memungut. Nah, jadi beliau kemarin dari Kementerian Dalam Negeri untuk menjelaskan itu sudah bisa dipungut sebenarnya. Jadi untuk bulan ini atau ini bisa sudah kita pungut sebenarnya. Mulai bulan ini ya Bu? Iya, mulai bulan Oktober. Nah, cuma karena kita membuat raperda kami, kemarin sudah kita lakukan pembahasan dengan Dewan. Dengan Dewan kemarin menunggu untuk harmonisasi aja ya Pak ya. Nah, kita juga menunggu paripurna. Jadi untuk kesepakatan untuk kita memungut pun itu teman-teman Sekaltim masih ragu. Iya. Bisa ndaknya gitu Bu? Iya. Jadi akhirnya kita sepakat untuk melakukan setelah raperda ini selesai, karena ada perubahan nomenklatur dan beberapa tarif ya, perubahan tarif di Undang-Undang HKPD itu. Nah di raperda kita ya Pak ya. Nah itu diberlakukan mulai tanggal
bulan Januari tahun depan. Oh. Jadi kami akan memungut kembali itu di bulan Januari menunggu raperda kita selesai. Kalau boleh tahu Bu, Perwali. penurunannya bisa sampai berapa sih daripada tahun sebelumnya? Sebelumnya itu di Murni kita menganggarkan untuk pajak daerah 130 miliar dari 106 miliar jadi 130. Nah, untuk PPJ itu kita jadi ada loss, kita tidak bisa menarik tahun ini tadi itu sekitar 24 miliar, ya. kurang lebih 24 miliar. Nah, di anggaran perubahan akhirnya turun menjadi 106 miliar. Nah, itulah kami tapi kami mencoba untuk mencari potensi yang lain untuk menutup 24 miliar tersebut. Dari Ya, mana itu Bu? dari sektor pajak PBB, dari Apakah mampu menutup? enggak bisa. Hanya bisa untuk menambah aja ya? Menambah iya sedikit tapi mengurangi sedikit dari 24 miliar. Nah, ya alhamdulillah kita berusaha Bapenda bagaimana di anggaran perubahan ini itu kita bisa mencapai anggaran perubahan kita turun 106 miliar untuk pajak daerah. Ya. Jadi kita berusaha menutup itu dari sektor pajak apa saja. Nah, potensi-potensi itulah yang kita gali kemarin teman-teman semua di lapangan untuk hotel, restoran, KP-KP semua sudah kita sisir semua sama-sama BPK juga kemarin juga sebagai tindak lanjut. Jadi yang baru kita daftarkan. Jadi kita berusaha karena kita sanksi dari untuk mendaftar kalau tidak mau kan tidak ada sanksi yang ini. Nah, tapi di tahun depan sudah ada sekarang. Jadi itu sudah kita siapkan memang perwalinya nanti seperti apa. Sanksinya seperti apa Bu? Nah, kalau mereka tidak membayar pajak nanti ada sanksi sosial ya. Mungkin banner kita pasang bahwa restoran ini atau hotel ini tidak membayar pajaknya. Mungkin Itu masih cukup memalukan sudah Bu ya? Jadi ini kami juga perwali masih kita susun. Rapemda sudah ini sudah oke. Jadi perwalinya nanti akan selesai juga bersamaan nanti kita akan melakukan untuk paripurna bersama DPRD. Baik, kalau boleh saya katakan belum bisa signifikan juga Bu ya untuk penambahannya dari 106 ini untuk bisa nambahin dari apa Menutup. solusi-solusi Iya, alhamdulillah untuk ini kemarin kita ada menaikkan dari sektor pajak PBB kemarin dari 48 miliar menjadi 55 miliar. Nah, ini alhamdulillah kemarin sudah tercapai 100%. Ini dari sektor pajak PBB P2-nya. Ya. Minerba juga sudah 100%, ada 5 sektor pajak yang sudah tercapai. Ya alhamdulillah dengan adanya City Mall juga dari restoran sudah melampaui sangat jauh. City Mall sendiri Bu, maksudnya apalagi sekarang ada bioskop ini. Iya. Bioskop sendiri itu bisa mencapai berapa Bu? Karena baru kemarin ya kami mendata. Jadi baru kemarin kita mendata sebelum hari ini tadi dibuka oleh Pak Wali. Jadi kemarin kita sudah mendata untuk kursi semua. Terus di situ ada 3 sektor pajak yang bisa kita pungut di XX1. Itu ada pajak hiburannya sendiri untuk bioskop. Terus untuk pajak restorannya, KP sama reklamanya. Jadi ada 3. Mencapai berapa itu Bu? Kami Kurang belum mendetail ya, kita baru kemarin data baru masuk. Jadi kita tim teman-teman untuk merumuskan nilainya. Tapi sebesar kalau pajak hiburannya sekitar 40%. Iya, alhamdulillah. Berarti bisa mendongkrak betul-betul ini Bu nanti ya di tahun depan ini ya. Iya. Baik, saya ke Pak Rustam lagi Pak. Kalau di Dewan sendiri, apa sih sebenarnya yang menjadi fokus di Komisi 2 sendiri ataupun teman-teman di DPRD kalau dari
pembahasan PAD ini, Pak? Iya, yang jelas apa ya? Kita kan melihat dari berbasis kinerja lah dan capaian. Ya, kalau secara administrasi kali Bu ya, kalau kita lihat sebenarnya kerja teman-teman ini di 13 OPD kalau tidak salah sudah maksimal sebenarnya. Cuma kita menggenjot aja nilainya sebenarnya, nilai pendapatannya. Kalau kinerjanya udah bagus, cuma nanti kita akan memberikan suatu apa ya, penyemangat kali bahwa mungkin bisa dikasih reward juga nanti kali Bu Rafida ya. Mana OPD-OPD yang memang bisa melampaui target. Melampaui target artinya memang yang apa ya, yang masuk akal lah. Yang seperti saya ilustrasikan tadi, jangan sampai misalnya hanya pendapatan misalnya 7 juta, tiba-tiba dia mencapai misalnya 20 juta, itu dianggap tinggi. Ya, kalau menurut kami memang secara administrasi capaiannya itu menyampai 200%. Tapi dalam presentasi keuangan itu kecil sekali. Contoh misalnya kayak di parkir ya, kayak di parkir. Saya lihat terutama kita bisa genjot di Bontang itu kan kita bisa loss parkir, ya loss PAD paling besar kita di parkir. Karena begini saya lihat, di lapangan saya memperhatikan bahwa sepanjang kita menggunakan pajak parkir pakai karcis itu, dan kalau tidak ada target yang besar kita kasih, maka dia akan stagnan saja. Ya, contohnya misalnya saya parkir di posisi misalnya anggaplah Tanjung Lima misalnya. Misalnya sekarang kalau parkir kendaraan 2000 ya. Ya, 2000 sekarang sepeda motor 2000. Nah, kadang-kadang kita parkir dengan 2000 dikasih karcis. Jangankan kita ngasih kasih 5000 saja kadang-kadang kita tidak minta kembaliannya. Ya kan? Nah, masalahnya lagi sudah tidak minta kembaliannya, tidak minta lagi karcisnya. Nah, maka saya bilang tadi oke lah kita mungkin membantu bagi yang tukang parkirnya, tapi sekarang kita yang tidak kebagian, daerah tidak kebagian. Kenapa? Jatah parkir yang harusnya disobek separuh buat tukang parkir, separuh buat yang memarkir, ini tidak terjadi. Ya tanda kutip ya lossnya tadi bisa saja yang tadi tiket utuh ini bisa dikasih ke dikasih kembali ke yang akan parkir berikutnya. Jadi memang banyak Mbak Rahmat. Saya memang setuju ke depan itu memang target itu diberikan dengan motivasi penyemangat bahwa akan diberikan reward apa, walaupun di dalam aturan memang ada namanya upah pungut ya, ada memang diberikan upah pungut bagi teman-teman yang bekerja di bagian pajak distribusi. Yang jelas kalau hanya sekitar nembus 208 miliar memang saya anggap kita ini terlalu kecil. Makanya juga kemarin begitu ada raperda pajak dan distribusi disodorkan kepada pimpinan menyampaikan kepada saya selaku Komisi 2, ya saya langsung menyampaikan ke teman-teman Bapenda, ke Bu Rafida, ini apa? Semangatnya apa? Ya kan? Jangan sampai hanya sekedar regulasi saja. Ternyata di situ diatur semua lah. Nah, sebenarnya kalau diatur diatur juga bagi teman-teman yang di OPD itu memang untuk membantu kita supaya satu jalan. Dan insya Allah sih saya sangat yakin kalau APBD kita di 2023 nembus 208 miliar, saya sudah melihat juga kalau memang teman-teman di Bapenda bersama teman-teman yang lainnya sejalan sama kami dan teman-teman di Bapenda, kalau kata sampaikan kalau 250 miliar, 270 miliar, insya Allah kita dapat lah. Tapi lagi-lagi dengan pos APBD 2,5 triliun, belanja pegawai mencapai 40-45%, juga ini ngeri-ngeri sedap, ngeri sedap. Ya, maka saya selalu menyampaikan kepada teman-teman, ayo dong, pasca migas, Bontang ini mau dibawa ke mana? Ya kan? Dengan hanya 200 miliar ini, kita menggaji pegawai sekarang dan menggaji kami anggota DPRD ini hampir 1 triliun ini. Nah tiba-tiba pasca migas ini habis, kekuatan fiskal kita hanya 200 miliar. Mau kemana ini? Ya kan? Loh, kita ini Bontang ini ada sekarang, ini adalah hasil pemekaran dari Kutai Induk, dari Kutai Kartanegara.
lahirlah Kota Bontang dan Kutim. Jangan sampai dengan tidak sampai kita mencapai kemandirian fiskal kita ini, nah, akhirnya begitu DBH ini semakin tahun ini habis. Karena saya begini Mbak Rahma, saya mendengar informasi dari PT Badak selaku PT Badak selaku operator itu 2025 kalau tidak salah operator PT Badak ini akan selesai kontraknya dan akan dikelola oleh PT Badak langsung. Loh bayangin loh, dulu 8 tren di PT Badak itu, sekarang tinggal 2 tren. Ini pun bergantian runningnya, ya kan? Nah kalau ini sudah tidak produktif, tidak apa sama macam. Nah itulah yang tadi yang kita punya kekuatan, uang itu yang kita punya, ya kan? Nah sekarang Bontang mau dibawa ke apa? Maka selalu saya sampai kepada dinas di Dispopa, Dinas Pemuda Olahraga, ayo dong, ya kita rame-rame, ya mencari pundi-pundi PAD. Perlu dari mana? Spot-spot wisata ini harus kita kembangkan, ya. Jangan hanya sekedar menjadi wacana. Kayak sekarang contoh. Kita Malahing itu oleh Kementerian Pariwisata kita juara 3 enggak salah ya? Juara 3 kan? Juara 3. Nah, apa dampak daripada juara 3 ini? Gaungnya apa? Ya kan? Maka saya kemarin hari Rabu kemarin saya ke Dinas Perikanan Provinsi. Saya mengejar itu. Nah, dan kemarin teman-teman Pak Pimpinan, Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, teman-teman Komisi 2, saya nggak sempat hadir, saya hanya memberikan catatan. Dipanggil Komisi 2 DPR RI. Saya disampaikan kepada teman-teman, apa yang kita bahas? Sampaikan ke DPR RI sana. Bahwa kebijakan Undang-Undang 2023 tahun 2014 terkait dengan pemerintahan daerah, ini direvisi. Contoh misalnya laut. 0 sampai 12 mil itu adalah ranahnya provinsi. Ya. Terus bagaimana dengan Malahing? Bagaimana dengan Gusung? Bagaimana dengan beras basah? Ya kan? Bagaimana kami yang disampaikan bahwa ikon Kota Bontang adalah beras basah, tapi kita berkelahi dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 terkait masalah kewenangan daerah. Ini kan juga agak rancu. Ya mudah-mudahan DPR RI pusat mendengar penyampaian dari Pak Pimpinan kemarin dan bisa dikembalikan. Ke contoh kayak sekolah, Mbak Rahma. Ngapain provinsi ngurusin sekolah? Ya kan? Kalau mau SMA, kalau dia mau ambil semua sekalian kan? Nah contoh sekarang, kalau di laut kita ada yang tenggelam, siapa yang ngurus? Kita yang ngurus. Sementara PA, itu saya kejar kemarin. Saya bilang tolong Pak, saya ini bersama teman-teman Bapenda, termasuk Dinas Perikanan Kota Bontang, kami ini mengejar PAD. Tolonglah, Tanjung Limo itu berapa kita punya loss PAD terkait masalah pengolahan TPI? Kan nggak ada juga. Nah, ya kan, nggak ada juga kita dapat. Nah, udahlah, sekarang lagi diatur MOU. Saya lupa namanya. MOU terkait masalah apa? Nanti walaupun misalnya belum ada revisi Undang-Undang 14 tahun 2000 Undang-Undang 23 dan tahun 2014 itu belum ada, mungkin ada MOU kesepakatan bahwa sisi daratnya segala macam itu bisa kita kelola. Nah, tapi seperti beras basah sebenarnya Pak Bella ya. Sebenarnya sampai yang kemarin kalau kita berbicara masalah kewenangan daerah, sebenarnya beras basah daratnya itu sebenarnya punya kita sudah sebenarnya. Yang bukan punya kita sebenarnya di itu lautnya. Tapi begitu ada daratannya, itu punya kita sebenarnya. Seperti Gusung itu punya kita sebenarnya. Karena yang dihitung itu bukan lagi lautnya, tapi dia atas daratnya. Ya, yang nggak bisa dihitung itu seperti Malahing. Kalau Malahing itu nggak bisa dihitung karena memang betul-betul masyarakat kita tinggal di atas air. Ya kembali kepada PAD. Tapi saya bersyukur Bu Rafida ini adalah kepala badan yang visioner ya. Ya ada saja, bahkan dia punya program sekarang, saya lupa nanti biar saya menyampaikan. Kalau saya menyampaikan nanti saya ketahuan nanti ya. Ya banyaklah kiat-kiat ya, termasuk sekarang bagaimana memotivasi teman-teman perhotelan misalnya, teman-teman restoran, teman-teman catering, kafe segala macam. Bagaimana dia punya motivasi mau membayar pajak. Dan ini salah juga sudah ke depan. Memang saya ketua Komisi 2 juga dan saya ketua PHRI, Pak Bella adalah ketua harian, tapi karena saya aktif banyak di kantor, maka roda organisasi banyak dijalankan oleh Pak Bella. Salah satu ke depannya mungkin Bu Rafida kita berilah pendidikan kepada semua pelaku-pelaku sektor-sektor mitra-mitra kita ya, untuk kita bina supaya merasa bahwa dia juga diperhatikan.
Contoh misalnya, kita nih menggenjot hotel, restoran, kafe, tapi kita hanya menggenjot aja hasilnya kan, Tidak ada tidak perhatiannya perhatiannya. ya. Tapi kalau kita kasih pelatihan dia kasih apa semacam, saya yakin juga semangatnya untuk sama-sama dengan kita untuk menggenjot PAD ini, insya Allah bisa tercapai. Tapi saya terus terang, kalau berbicara masalah PAD itu, saya walaupun tanda kutip ini masuk pemilu segala macam, sekarang kan saya nggak takut. Kenapa? Saya demi menyelamatkan bagaimana anak cucu saya nanti tinggal di Bontang, itu bukan seperti kota Sanga-Sanga. Ya, dulu bagaimana kota tersebut adalah kota gas, ternyata habis, sekarang selesai. Nah, Bontang mau enggak kita sekarang begini? Maka saya sudah genjot teman-teman itu. Ayo, di mana kita bisa genjot? Di pariwisata genjot. Sektor mana genjot? Jangan sampai kita terpana. Jadi gini, Mbak Rahma. Kebijakan dilakukan itu memang berdampak, pertama dampak positifnya sedikit, pasti negatifnya yang besar. Tapi sejalan dengan kebijakan kita lakukan, baru nanti orang sadar, oh ternyata benar apa yang dilakukan dulu. Kalau sekarang kita memperlakukan segala macam, penertiban parkir, apa segala macam, pasti ditolak semua orang. Uang lo Bontang 2,6 triliun aja bisa habis, apalagi kok minta parkir lagi segala macam. Bu kawannya, pasti begitu bahasanya. Tapi kan kalau kita lost terus, sampai kapan kita bisa mandiri? Kalau kita dan dan saya juga kadang-kadang memberi juga arahan kepada teman-teman semua, masyarakat semuanya, bahwa jangan membuat orang jadi malas. Ya contoh kayak tadi parkir itu, kesan nggak langsung kan kita membuat orang malas jadinya. Ya, tapi memang di sektor-sektor kayak apalagi yang besar di situ kan saya lihat PHR lumayan sih. Kami PHR itu 1,5 miliar kami adalah nyuman dalam setahun Bunda ya. Setahun itu yang besar dari restoran. Nah untungnya kami PHR itu catering juga masuk di situ. Pada pendapat catering kita sangat besar karena cateringnya dari KMBU, catering teman-teman yang dapat perusahaan semacam terhimpun semua di PHRI. Jadi kalau dilihat besar lah. Seperti KFC itu gede sekali, dia punya pembayaran PB1-nya, Mbak Rahma. Oke. Baik, tadi kan Pak Rustam sempat menyinggung 13 OPD nanti minta diperketat gitu ya, dan ada targetnya. Dengan yang statement Pak Rustam tadi, dengan APBD yang cukup besar, apakah mau ditarget seperti itu? Saya yakin pasti mau. Karena sudah ada regulasi yang terbaru ini ya. Ada ada raperda kita. Sesudah raperda kan nanti ada perwali yang menguatkan. Apalagi kalau dia dibuat fakta integritas ya, bahwa sekian target saya, pasti akan malu. Kalau perlu nanti kita kasih dia Black Award, ya kan? Jadi kita penghargaan siapa yang tidak jelek, maka dia akan mendapatkan bukan award ya, tapi Black Award ya. Supaya apa? Ini bukan dalam arti kita mau mengucilkan teman-teman, tapi ini akan memberi semangat. Ya, wah kemarin saya dapat teguran, dapat ini. Wah, bagaimana tahun depan saya bisa mengejar. Tapi saya lihat juga nggak begitu susah kok. Sepanjang memang semangatnya sama, saya pikir nggak akan susah. Apalagi dengan hanya target misalnya kayak parkir yang tadinya misalnya hanya 10 juta, kita naikkan menjadi 30 juta, saya pikir nggak besar lah. Oke. Bagaimana Bu Rafidah mendagapi Bu dengan 13 OPD harus ditarget seperti di kota sebelah? Ya. Sebenarnya kami kan tahun ini juga kita mencoba strategi dengan pola kolaborasi ya. Jadi di sini pola kolaborasi itu kami Bapenda merangkul semua OPD pemungut retribusi, bukan saja OPD yang terkait, bahkan dengan stakeholder yang lain seperti kayak BPN, Bangkal Tintara, KPP Pratama, itu semua. Jadi kami mencoba merangkul intinya dulu di internal ya. Jadi kita menyamakan persepsi kita untuk masalah PAD kita, terutama di retribusi. Karena memang retribusi kita sangat rendah sekali kemarin. Jadi alhamdulillah kita coba pelan-pelan komunikasi dengan teman-teman semua pemungut retribusi. Akhirnya terbentuklah waktu itu karena kami Bapenda tidak bisa intervensi langsung kan ke OPD pemungut retribusi. Jadi kita di bawah
di atas oleh Bu Sekda, Bu Sekretaris Daerah. Jadi kita dirangkul semua, jadi kita membuat sebuah rakor kemarin, dan kita punya komitmen. Alhamdulillah kemarin kita sudah terbentuk untuk pola kolaborasinya, dan kita membuat komitmen bersama untuk proyeksi PAD kita tahun depan. Nah, di sini teman-teman lebih semangat karena istilahnya kita sama-sama sebagai pemungut ya untuk meningkatkan PAD kita. Dengan pola kolaborasi ini kita menyampingkan keegoan ya. Ego itu memang harus dikesampingkan. Jadi kita sama-sama untuk meningkatkan, tujuannya satu, meningkatkan PAD kita. Alhamdulillah komitmen kemarin sudah terwujud. Ini kita sudah untuk waktu yang kita buatkan untuk time, setiap 3 bulan sekali kita akan adakan rakor. Jadi rakor, dan kami Bapenda sebagai fasilitator, teman-teman setiap ada permasalahan di lapangan atau seperti apa, kita pun akan ikut turun Bapenda. Contohnya kayak parkir kemarin, kita coba permasalahan untuk parkir liar di pinggir tepi jalan yang ditangani oleh Dishub. Nah itu kita coba untuk uji potensi. Jadi ada beberapa titik yang kita lakukan untuk uji potensi. Jadi kita membantu. Jadi kita bandingkan berapa yang mestinya didapat. Nah disitulah terbuka, kita akhirnya saling koordinasi, komunikasi. Akhirnya ada kesepakatan untuk kita proyeksikan. Nah, permasalahan teman-teman kemarin di retribusi itu adalah masalah karena kita menunggu Raperda ini. Jadi, nah karena ada perubahan tarif. Nah, terus ada beberapa juga contohnya seperti retribusi parkir itu kemarin kan Ada perubahan juga? ada perubahan untuk aturannya, jadi nanti untuk tahun depan itu bisa diswakelolakan, di pihak ketiga kan gitu. Nah itu kan lebih mudah karena kita keterbatasan SDM juga. Nah itu. Nah setelah kemarin kita komitmen bersama penandatanganan untuk itu ya alhamdulillah sudah kita wujudkan, dan mudah-mudahan kedepannya seperti itu terus. Jadi saya juga bertanggung jawab untuk retribusi karena melekat juga di PAD kan. Ya selain pajak juga retribusi daerah. Nah, untuk masalah insentif itu pun kita ada sendiri untuk aturannya. Jadi memang 5% ya Pak ya. Jadi dari OPD pemungut pun ada. Jadi seberapa besar mereka target untuk pendapatannya masing-masing itu ya sama pembagian sebenarnya dari pencapaian target 5%, iya 5%. Jadi itu sudah jelas di dalam aturannya. Jadi kalau kecil ininya targetnya ya kecil juga 5% dari itu gitu ya. Iya. Jadi itu tidak hanya di Bapenda tapi semua di OPD pemungut. Nah, jadi kita memang Bapenda saya sudah fokuskan dari tahun kemarin itu untuk optimalisasi peningkatan PAD. Jadi kita menyelesaikan regulasi yang pertama, kedua membuat inovasi, ketiga adalah untuk kita melakukan pemutakhiran database PBB kita, dan itu adalah penyelesaian piutang dan potensi pajak, mencari potensi pajak. Jadi ada 5 yang kita fokuskan pada saat ini. Ya alhamdulillah untuk regulasi ini sudah mau selesai. Nah inovasi pun kita buat. Jadi Bapenda ada yang sudah jalan itu ada 4 inovasi. Yang pertama itu tahun kemarin agen pajak. Nah ini yang untuk tahun ini seperti Pak Rusam sampaikan tadi itu adalah connecting strategi melalui sistem pajak daerah menggunakan GIS atau geospasial. Jadi dia nanti itu adalah menggunakan dengan peta bidang persil. Kita dibantu oleh Badan Pertanahan Nasional. Kita kerjasama. Jadi
Itulah kita terbantu dengan sistem aplikasi itu atau dikenal juga dengan CS si janda manis. Oh iya, disingkat si janda manis itu ya. Iya. Pantas Pak Rustam langsung. Langsung gimana gitu kalau lihat yang janda-janda. Jadi ya kenapa kita namakan si janda manis? Sebenarnya ini adalah kreatif ya teman-teman efektif, tim efektif yang ada di Bapenda. Ya. Jadi itu kita karena mudah diingat Ya. oleh masyarakat. Jadi kita jadikan sebuah brand. Jadi kita menjual sebuah produk. Jadi mereka mudah diingat oleh masyarakat. Dan semua itu sudah berjalan kemarin karena Itu lebih untuk apa Bu? PBB, ya. PBB. Kita utamakan dulu PBB P2 karena permasalahan di Bapenda itu selama ini lebih banyak itu di PBB P2 karena datanya yang kurang valid ya. Nah, itu kita melakukan pemutakhiran. Kenapa kita lakukan pemutakhiran database? Karena dari selama ini temuan dari Korsuga, KPK, BPK, Inspektorat, BPKP itu masalahnya adalah di data dan sistem. Nah, kita sudah coba sosialisasi ke 15 kelurahan. Permasalahan PBB itu masalahnya itu saja. Ada SPPT yang double, salah nama atau objeknya ada tapi yang punya tidak ada. Iya. Nah, itulah akhirnya tumpang tindih SPPT PBB P2 itu. Jadi kita punya SPPT itu sebanyak WP-nya itu sekitar 47.000. Nah, sedangkan kita punya piutang PBB kita itu bukannya setiap tahun menurun ya, tapi semakin naik. Nah, karena belum dilakukan validasi data. Nah, itulah kemarin kenapa kita membuat CS si janda manis. Itu adalah tujuannya untuk pola kolaborasi dengan perangkat daerah, semua stakeholder internal maupun eksternal, dan mengintegrasikan sistem. Jadi sistem inilah nanti yang akan bekerja. Kita lakukan pemutakhiran. Ya, ini teman-teman sudah memvalidasi untuk titik koordinat masing-masing untuk SPPT PBB yang ada. Jadi turun langsung ke lapangan untuk titik lokasi untuk kita dapatkan, kita konekkan di aplikasi langsung. Jadi langsung terisi dengan nomor knobnya. Nah, jadi kalau ada double knobnya atau apa itu bisa telacak semua. Oh, iya. Jadi data ini nanti akan betul-betul valid dan terupdate. Nah, kami harus perbaiki dulu sistem kami yang ada di dalam dan melakukan tindak lanjut dari permasalahan yang ada. Nah, tujuannya di sini nanti itu adalah connectingnya ke aplikasi ini. Kita rencanakan connecting ke Diskominfo untuk server ya, server kita. Nah, untuk ke Bapak Litbang sebagai untuk perencanaan ruangnya, karena di sana sudah ada petasan di Bapak Litbang dan di Perkimtan itu sudah ada untuk zona nilai tanah dan di PUPR sudah tata ruang. Jadi kita koneksi link teknisnya dulu. Nanti insya Allah awal tahun depan itu baru kita connectingkan ke OPD pemungut retribusi sesuai kebutuhannya. Yeah. Contoh di sub untuk parkir, nanti titik lokasi parkir atau seperti apa Di mana aja kebutuhannya, gitu. iya LH persampahan atau semua teman-teman di pemungut retribusi. Nah, sedangkan ke Simpada, kita kan di Bapenda ada dua sistem, Sismiop dan Cipada. Nah, Simpada ini adalah yang menangani masalah hotel, restoran, warung makan, minerba. Nah, semua ada 9 pajak daerah di Simpada ini sistem. Nah, itu kita sudah buatkan sebuah smartphone aplikasi juga itu Bapenda Etam. Nah, nanti dari Sismiop connecting ke Simpada itu dia titik lokasi. Jadi nanti akan telacak ini hotel, contoh Hotel Budiman, Hotel Sintuk. Jadi sudah ada, nanti tinggal masukkan titik lokasinya semua. Jadi restoran, mau warung makan, UMKM, jadi semua sudah telacak di dalam Simpada. Jadi di sana dengan melalui Bapenda Etam itu nanti mereka untuk
usaha baru, mungkin ada UMKM, restoran yang baru, itu pendaftaran untuk usahanya bisa langsung, dari situ ya? lewat Bapenda. Bapenda Etam, nanti itu transaksi sampai transaksi pembayaran. Nah, di situ juga ada untuk iklan. Misalnya mereka jualan ini untuk menu makanan, kita berikan untuk iklannya ada di dalam aplikasi tersebut. Jadi kita tujuan untuk mempermudah masyarakat, jadi tidak perlu antri untuk mendaftar usaha mereka kan di Bapenda, apalagi kantornya kan kecil sekali. Nah, itu salah satunya juga tujuan kita. Jadi masyarakat bisa langsung download di Google Play, itu sudah ada Bapenda, namanya Bapenda Etam. Ya. Nah, tapi untuk sementara itu belum terconnecting dengan sistem CSC Janda Manis. Karena ini kita baru benahi dulu untuk database kita punya untuk PBBP 2-nya. Nanti itu semua akan leading sector ada di Bapenda itu dengan GIS itu, GIS. Oh iya. Oke. Baik. Cukup jelas ya penjelasan dari Bu Rafida itu, dan itu menurut saya juga lebih mempermudah masyarakat juga Bu ya, untuk tidak perlu datang langsung gitu, lewat HP aja sudah bisa bayar macam-macam. Jadi pajak apapun nanti masyarakat bisa langsung akses di smartphone-nya. Jadi mau PBB nanti tinggal klik nomor NOP, langsung keluar berapa luas bangunannya, luas tanahnya, itu akan terlihat semua nanti. Nah, nanti kalau di tempat kita nanti itu aplikasi kita terlihat si A belum bayar, si B ini misal sudah bayar, nanti warnanya hijau di peta itu karena udah per persil ya. Nah, kita punya per persil, udah terlalu rinci ya itu ya. Jadi yang belum bayar warna merah. Nah, jadi nanti pada posisi contoh PBBP 2 itu kan jatuh tempo tanggal 30 September. Nanti kelihatan yang warna merah ini berada di wilayah mana. Jadi kita bisa melacak. Nah, nanti yang belum bayar ini itulah yang kita langsung datang ke sana. Nah, cuma di sini memang seperti yang diharapkan Pak Rustam, kita punya keinginan ya untuk meningkatkan PAD kita seperti itu, kinerja kita. Cuman di sini masalahnya adalah lagi SDM kita yang terbatas. Nah, ini juga alhamdulillah kita insya Allah kemarin untuk penilai kita SDM kita coba untuk bermohon ke pemerintah kota untuk membuka peluang mungkin untuk SDM penilai jurusita untuk dan pemeriksa pajak. Belum ada itu ya Bu? Kalau penilai sudah ada. Nah, kalau pemeriksa sudah ada 1, kalau penilai ada 3 orang, tapi kita kurang. Masih kurang aja. Iya. Terutama untuk penyuluh juga kita belum ada sama sekali SDM-nya. Jadi itulah yang kekurangan dari kita. Walaupun sebenarnya lebih banyak di sini TKD ya, ininya, iya. Tapi ya itulah kita berdayakan, kita sama-sama, kita di sini di Bapenda itu kerja tim. Jadi ada teamwork. Jadi kita sama-sama setiap permasalahan ya kita selesaikan sama-sama. Ya alhamdulillah permasalahan kita selama ini sudah mau di akhir titik terang. Jadi yang kemarin dapat nilai D untuk sakit, sekarang udah nilai A. Ya semua kita benahin lah, ya, administrasi betul. Semua kita benarin. Ya alhamdulillah lah untuk ini sudah ada peningkatan. Dan satu lagi suatu hal yang tidak pernah kami duga ya, dan tidak pernah kami bayangkan, tahun kemarin kami mendapatkan juara 3 tingkat nasional, penghargaan dari pusat kementerian untuk realisasi pendapatan terbesar untuk Kota Bontang. Ya, dari segi semua total ya? Pendapatan. Iya, pendapatan realisasi terbesar. Tahun 2022? 2022 awal kita terima. Iya. Oke, berarti harus dikasih applause. Ya. Kan untuk semangat juga untuk Bapenda Pak ya. Baik, saya nanti akan lanjutkan di studio PKTV ada beberapa audiens yang
akan bertanya juga kepada Pak Rustam dan juga Bu Rafidah. Saya lempar Pak Bella mungkin. Iya, baik, terima kasih Mbak Rahma. Yang pertama saya harus mengucapkan apresiasi ya kepada dua narasumber, Ya. Pak Rustam selaku Ketua Komisi 2 yang dengan kewenangannya mengawal supaya PAD kita itu meningkat, dan Betul. Bu Kaban, Bu Rafidah dengan berbagai inovasinya untuk bisa meningkatkan PAD juga. Nah, terkait dengan hilangnya ya dalam tanda kutip pajak PPJU penerangan jalan itu, saya setuju Bu. Tadi saya juga sempat berpikir coba nanti barangkali perlu dilibatkan teman-teman dari hukum ya. Karena setahu saya BME dan PLN itu sama-sama core bisnisnya adalah jualan listrik. Sama dulu waktu saya ditugaskan di KDM itu juga jualan listrik. Artinya hanya beda sizing saja. Kalau PLN itu nasional, tapi kalau BME daerah. Kemudian KDM itu untuk wilayah perusahaan industri. Jadi semuanya sudah dibagi gitu ya. Nah, bahkan di Undang-Undang Kelistrikan itu juga ada salah satu klausul yang menyebutkan konsumen itu boleh memilih pemasok listrik lain di luar PLN apabila mereka merasa dirugikan. Nah, tapi dalam hal ini sekali lagi mungkin Komisi 2 dan pemerintah dalam hal ini Bapenda bisa berargumen bahwa kalau PPJU tidak bisa dikelola oleh daerah, maka pemerintah pusat ambigu menurut saya. Karena PAD itu kan salah satunya semangatnya adalah kemandirian fiskal daerah. Kalau kewenangan daerah diamputasi, otomatis 24 miliar yang menurut saya itu sangat signifikan sekali. Nah, nanti perlu ada kajian hukumnya saya kira. Menurut saya sih bisa berhasil, apalagi tadi sudah disinggung ada perubahan ya. Mudah-mudahan itu bisa di depan mata segera kita raih. Nah, kemudian yang kedua tentang pasca migas, saya setuju. Kalau Pak Wali kemarin di dalam wartawan legend di Grand Mutiara itu menyampaikan 5 tahun ke depan PT Badak akan tutup. Nah, kemudian apa langkah ke depannya? Starting point-nya sekarang ini harus ngapain nih kita? Supaya sektor wisata betul-betul bisa diberdayakan. Iya. Karena menurut catatan saya, kalau satu paket wisata saja, ini ternyata melibatkan 13 pelaku usaha. Ini luar biasa sekali. Apalagi dari 13 pelaku usaha itu sudah ada pembinaan, kemudian mereka juga aware terhadap daerahnya sehingga mereka berkontribusi untuk meningkatkan PAD-nya. Nah, ini menarik untuk segera ditindaklanjuti, apalagi Pak Wali juga saya dengar dalam waktu dekat akan membentuk badan promosi pariwisata. Mudah-mudahan ini bisa sinergi dengan program dari Bu Kaban tadi ya. Nah, kemudian yang ketiga tentang retribusi dalam hal ini parkir. Memang parkir kita tahu sebetulnya di Jakarta itu juga sangat menjanjikan ya, retribusi parkir itu. Ini juga lagi-lagi perlu dikaji ulang dari aspek legalnya, teman-teman di jajarannya Pak Harto di Sub, karena jalan raya itu kan sebetulnya bukan tempat parkir. Itu satu. Kemudian yang kedua, pedestrian itu juga bukan tempat parkir gitu. Nah, tetapi karena kita tidak punya lahan parkir, sehingga solusinya mudah-mudahan ini juga bisa membantu Bu Kaban. Saya melihat dari sebelum Bontang itu menjadi kota definitif, ada tanah tidur sangat strategis di pusat kota dan bentuknya dari dulu ya seperti itu gitu. Nah, jangan-jangan ini belum terdaftar. Ini juga nanti mudah-mudahan dengan sistem yang sudah digarap oleh Bu Kaban, ini mudah-mudahan akan terdeteksi. Oh, ternyata lahan ini belum terdaftar misalnya. Dan kalau toh belum atau sudah terdaftar,
itu saya kira bisa diberdayakan untuk kantong-kantong parkir menurut saya, sehingga tidak mengganggu pejalan lalu lintas yang lain, karena mereka juga berhak menggunakan fasilitas yang sama. Gitu. Betul. Nah, kemudian yang terakhir mudah-mudahan ini juga masukan. Kalau tadi disinggung Bontang termasuk daerah pemekaran dari Kutai Kartanegara, kita berbicara 3 kota saja, karena dari 10 kabupaten kota yang kategori kota kan hanya 3 di Kalimantan Timur, Balikpapan, Samarinda, dan Bontang. Nah, jalan protokol yang sudah diambil alih oleh pusat, menurut saya ini juga perlu mungkin melalui Pak Dewan bisa disampaikan dengan Pak Wali. Kota yang sama, Samarinda dan Balikpapan, ini jalan-jalan protokolnya terbukti lebih mulus dibandingkan Bontang. Bontang beberapa kali di media juga sudah sempat disinggung, tapi lagi-lagi kan itu kewenangannya pusat. Tapi dengan kota yang sama, barangkali ada skala prioritas yang berbeda nih, saya tidak tahu. Mudah-mudahan dengan infrastruktur yang bisa dinikmati oleh masyarakat, kemudian pendampingan tadi disampaikan oleh Pak Rustam, pembinaan itu mudah-mudahan para pelaku usaha semakin sadar. Karena kalau menurut catatan kami di PHRI per Oktober itu ternyata hotel aja sudah mencapai 1,2 Bu ya, 1,2. Kemudian restoran sudah 11, sekian. Nah, ini ada peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, mudah-mudahan kenapa kok perhotelan yang mungkin awam mengatakan hotel kan mestinya lebih tinggi dibandingkan restoran. Nah, ini awam tidak paham. Kalau restoran, orang kita itu kan 1 hari makan 3 kali. Tapi kalau orang masuk hotel 1 kali untuk 24 jam. Nah, itu bedanya di situ. Belum lagi Bu Rapida, di Bontang ini ada hotel yang jumlah kamarnya di atas 100, tapi mohon maaf sejak COVID okupansinya ini di luar ekspektasi. Nah, ini yang menjadikan memang kami beserta Pak Rustam di PHRI ini sedang berpikir ini sebetulnya teman-teman kita harus seperti apa nih supaya bisa bangkit lagi gitu. Saya kira itu. Terima kasih atas waktunya Mbak Nama. Oke, baik, mungkin bisa ditanggapi Pak Rustam dan Bu Rafidah. Pak Rustam dulu mungkin. Iya. Nanti terkait masalah pajak pertengahan jalan biar Bu Rafidah yang menjelaskan. Saya memang lebih condong ke sektor-sektor lain, ya seperti yang saya sampaikan tadi. Sebenarnya potensi yang sangat besar yang bisa kita dapat menuju pasca migas itu sebenarnya di pariwisata sebenarnya. Nah, cuma saya nggak ngerti konsep teman-teman di pemerintahan. Saya dari dulu menyampaikan bahwa kalau memang pasca migas industri menuju kota wisata, ya nomenklaturnya dulu mungkin yang harus kita sepakati dulu. Sekarang kita melihat contohnya nomenklatur untuk mengurusi masalah wisata ini di Spopar, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Dia dapatnya di pariwisata di ujung-ujung, dapatnya hanya bidang. Di sana anggaran mungkin sekitar 50-60 miliar. Dia bisa dapat 2-3 miliar sudah bagus di situ. Karena diambil oleh pemuda olahraganya. Pemuda olahraganya ini saja kan luar biasa. Pembinaan atlet segala macam luar biasa. Hanya kebagian di ini paling ujung. Nah, jadi saya selalu menyampaikan Mbak Rahma, Bu Kaban, bahwa genjotlah kegiatan-kegiatan di Bontang. Maka multi efek itu akan dinikmati oleh pelaku-pelaku usaha di Bontang. UMKM jalan, rumah makan jalan, transportasinya semua jalan. Ya, saya melihat bahwa kalau sudah geliat perhotelan itu lancar, berarti kota itu sehat segala macam pendapatan, karena sentralnya di situ, ya kan? Nah, tadi kita hanya mampu menembus sekitar 1-2 miliar. Di Balikpapan itu Pak, belum sempat ini kota besar tuh sampai mencapai ratusan miliar dia punya pendapatan dari pajak PHRI-nya, pajak hotel dan restorannya. Nah, di Bontang juga kita menyadari bagaimana Bu Kaban, Bu Rapi dan mau menggenjot banyak
hotel yang paling bagus hanya Hotel Rauda saja, jadi minta maaf saja. Ya kan? Hotel bintang kita punya Sintuk, ya kita punya Grand Mutiara ya, yang lagi dikelola Pak, tapi sekarang. sebentar, boleh Ya. saya potong? Ya. Kalau orang mau masuk di hotel, otomatis kan biasanya orang itu berlibur. Iya. Nah, bagaimana dengan liburan di Bontang ini? Nah, itu saya bilang tadi, konsep-konsep untuk mendapatkan PAD ini kan memang harus sejalan semuanya. Jadi kalau dulu Mbak Rama, saya di Komisi 3 di periode pertama itu, saya lah mungkin orang yang pertama yang menahan namanya adanya Indomaret Alfamart. Saya tahan saat itu. Karena saya masih melihat teman-teman usaha konvensional biasa. Tapi sejalan dengan perjalanan kota juga saya mikir, ini kalau saya halang-halang itu kapan Bontang bisa berkembang? Ya saat itu saya kasihlah rumus, oke lah, Bontang 3 kecamatan, 15 kelurahan. Kita pancinglah satu-satu dulu. Supaya ada contoh, ada apa namanya? Ada motivasi yang diambil oleh teman-teman pengusaha-pengusaha sejenisnya. Jangan kan kita belanja sarungnya masih setengah, bedaknya masih bedak kuning semuanya, ya kan? Sementara Alfamart, Indomaret, walaupun tokonya besar, luas, tapi di belakang gudang itu penuh, ya kan? Kita di depan-depan tuh di Thailandnya itu sedikit-sedikit aja, tapi di gudangnya penuh. Nah itu kita tiru. Nah kalau toko-toko di luar kan beda, kita masuk udah bersinggol-singgolan sama beras, sama semen kan. Nah ujung-ujungnya nggak ini. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bagus, sudah tertertibkan. Bahkan saya di Komisi 2 sangat getol membantu Bu Rafida dan teman-teman semuanya. Contoh kemarin yang mengakal-akalin namanya di dalamnya Indomaret semuanya, tapi di luarnya tanda kutip namanya lain. Itu saya paksa kemarin. Saya turun sidak ke lapangan, saya paksa. Kalau masih mau jualan, ganti namanya nih. Kalau Anda punya izin Indomaret, pasang Indomaret. Kenapa? Kita nggak dapat apa-apa. Izin reklame nggak dapat. Salah satunya di situ Bu ya. Sekarang sudah berapa usaha-usaha berlabel franchise begini, itu sekarang sudah bayar pajak di kita. Nah, terkait masyarakat barang yang bahwa orang datang ke Kota Bontang. Nah, yang saya takutkan sekarang ini, orang datang ke Kota Bontang itu hanya satu kali. Habis itu kapok. Betul. Ya kan? Apalagi dulu ke Bontang itu bisa 4-5 jam, bisa 7 jam, bisa 24 jam kalau ada mobil tergulung di jalanan. Ya kan? Kalau sekarang alhamdulillah sudah bagus, paling 2-3 jam sudah tembus orang. Nah, datanglah ke Bontang karena dia melihat di media lewat promosi PKTTV kali apa, ada namanya beras basah, ada namanya pulau Malahi. Datanglah ini orang. Ya nginaplah di salah satu hotel yang saya punya itu kan. Karena itu saja terbaik di Bontang, jadi minta maaf saja. Ya kaget lah orang-orang kan. Udah di Bontang sudah jalanannya begitu, ya hotelnya juga kita masih hotel-hotel standar semuanya. Tapi itu bukan endingnya. Endingnya dia mau kemana? Dia mau berwisata, mau liburan. Membawa anaknya lah ke Beras Basah contohnya. Sampai di sana apa yang dilihat? Yang dilihat di sana terpal yang ada keruan sampah di mana-mana. Terus di mana sekarang orang mau balik? Jadi kami ini walaupun putus nih urat leher, Bu Kabar juga bagaimana melakukan segala macam. Kalau stakeholder ini tidak mau sama-sama bekerja sama susah. Tapi yang tidak kalah pentingnya tadi nomenklaturnya itu. Saya sudah berpegang mengusulkan bahwa kalau tidak bisa berdiri sendiri Dinas Pemuda Olahraga, paling tidak namanya Dinas Pemuda dan Kebudayaan. Ini contoh nih Mbak. Saya sampaikan sebenarnya, biar saja uang kita habis berpuluh-puluh miliar, ya, tapi dinikmati oleh masyarakat. Contoh misalnya, besok ini kita memperingati HUT Kota Bontang ke 24 tahun, 12 Oktober besok. Ada konsep yang dibuat oleh Pak Dasuki selaku kepala bukan Pak Dasuki, Dinas Pendidikan siapa namanya? Asnem. Pendidikan. Dinas Pendidikan Pak Bambang. Akan melakukan tari kolosal sebanyak 2.000 orang, terjepit 2.000. Nah ini kan besar anggarannya nih, ya kan? Saya bilang ini gaungnya apa? Kalau hanya untuk orang Bontang untuk apa? Atau justru kita tahu terjepit begini kok, ya kan? Itu berapa? Mana multiplier efeknya? Oke, makanya mudah-mudahan sebelum acara digelar saya panggil dia rapat dia, saya sudah buat agendanya di DPRD. Saya mau lihat gaungnya kemana? Tinggal besok. Itu kan anunya Mbak, itu kan acaranya. Nggak tahu kalau anunya kapan. Festival ininya. Pawainya. Karnavalnya. 21. Masih sempat. Nah itu saya lihat kan dari acara-acara itu kan rentetannya ada.
Nah, kayak karena segala macam. Kalau hanya orang Bontang aja kan orang sudah tiap tahun menyaksikan gitu loh. Nah, saya kepingin ini ada dampak dominonya ada, dampak multiplier efeknya ada. Paling enggak orang sama, nggak usah jauh-jauh lah, orang Kutim saya datang ke Bontang itu, penuh lah hotelnya Pak Bela itu. Ya, penuh lah hotelnya Mbak Nunung itu kan. Tapi Ya. hanya untuk melihat tari Jepang yang Jepang dan apa namanya tadi apa namanya? BCC. yang BCC BCC mungkin segala ya. macam. Itu yang tadi saya mau tanyakan bahwa ini bagaimana kegiatan ini. Nah ternyata apa teman-teman dinas Papua Pak? Kami nggak bisa apa-apa Pak. Itu punyanya dinas pendidikan karena adanya di kebudayaan. Saya serba salah jadinya. Sama juga teman-teman Pesta Laut melakukan acara adat budaya di Bontang Kuala. Itu anggarannya bukan di Dinas Pemuda Olahraga, tapi adanya di Disdik. Ya. Terus bagaimana teman-teman di apa namanya di pariwisata yang bergerak? Maunya saya kalau memang susah disatukanlah itu. Ya kan? Disatukanlah Dinas pariwisata dan kebudayaan. Jadi kalau ada apa-apa, dia sudah satu mata anggaran di situ, sudah sejalan dia. Sebenarnya juga bisa sejalan, tapi apakah memang mau bekerja sama antara Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda Olahraga kan? Pak, tapi jika ingin itu digabungkan harus seperti apa sih Pak? Apakah mudah atau sulit gitu loh? Tidak ada mudahnya sebenarnya ya. Itu tinggal diajukan di Ortala ya sebenarnya. Tidak ada sulitnya Tidak ada sulitnya sebenarnya kalau kita mau. Kemarin saya ke Hukar. Di Hukar sudah berdiri sendiri, Pak. Samarinda udah berdiri sendiri. Tinggal di Bontang aja belum. Kutim saya juga berdiri sendiri kalau nggak salah. Saya baru ke Tenggara, Hukar itu. Udah berdiri sendiri. Samarinda udah jelas berdiri sendiri. Nah, jadi kayak tadi, dengan berdiri sendirinya bisalah memantau, mengelola spot-spot wisata tadi. Cantik kalau Bontang itu bisa dikelola secara cantik. PAD ini bisa sampai 500 miliar loh. Berarti kalau pasca migas Bontang itu lebih bisa mendapatkan pundi-pundi itu ya dari pariwisata saja. Satu-satunya cara tercepat untuk mengantisipasi sesudah pasca migas tuh hanya Bontang menuju kota wisata. Itu saja. Kalau yang lain tuh apa mau kita gali di sini? Nggak ada lagi, Mbak. Nggak ada lagi. Habis kita. Yang bisa kita itu aja. Bagaimana Bontang Kuala itu menjadi kearifan lokal kita, ya. Ada orang kita yang bermukim di atas laut, beranak pinang di sana, bahkan bisa menghasilkan pejabat di sana, ya kan? Di Malahing sana, bagaimana tidak ada daratannya, masyarakat sana bisa hidup tanpa adanya air apa namanya? Air tawar di sana. Tapi kalau sekarang sudah kita pasang sekarang sudah kita pasangin apa namanya? Pipa. Tapi dulu kan tidak ada. Nah, jadi terkait lagi masalah PAD. Memang kalau berbicara PAD, memang kita harus sepakat semuanya. Bukan hanya kami DPRD, bukan hanya kami Komisi 2, bukan hanya Bukaban, bukan hanya 13 OPD, tapi semua elemen yang terlibat situ, stakeholder, teman-teman PHRI, teman-teman pelaku usaha yang bisa ditarik pajaknya, tapi termasuk masyarakat ini juga harus ini. Nah, saya bilang sebenarnya kalau di Bontang ini tinggal kita melihat sebenarnya, Mbak. Karena saya juga memantau, karena saya di Komisi 2 memang saya di bagian keuangan, saya juga memang suka berkeliling-keliling. Kita infrastruktur kita tuh hampir 85% selesai semuanya. Nah, artinya apa? Pajak-pajak yang dibayar oleh masyarakat apa? Artinya kan kembali juga kepada masyarakat. Nah, beda misalnya kami Komisi 2, teman-teman semuanya menggaungkan, ayo dong tertib pajak. Tapi jalanan lubang-lubang, apa segala macam, pendidikan susah, air susah. Lalu di Bontang kan kita sudah lihat, ya kan? Bahwa pajak yang teman-teman pungut itu, yang kami juga sosialisasikan, itu kembali lagi dinikmati oleh masyarakat. Maka sebenarnya saya protes. Seandainya saya bilang pemerintah tidak ambil sekolah SMA, saya SMA pun kita kasih baju, kita gratiskan juga sekolahnya, ya kan? Terus sekarang semuanya gratis sekarang, termasuk swasta sebagian kita kasih juga. Sepatu, seragam, topi, tas lengkap. Nah, jadi artinya apa? Pendidikan di Bontang sudah lebih dari aturan mandatory spending. Mandatory spending kita hanya 20%. Kami kemarin nembus 23%. Persen itu. Bahkan hanya kami kurang sedikit supaya bisa bergeser itu anggaran. Nembus 21% lebih. Itu kesehatan, udahlah.
kesehatan di Bontang, saya bilang kalau ada orang di Bontang berobat bayar, ada masalah kita. Pokoknya semuanya harus gratis di Bontang ini. Wah, ada orang susah, yang penting dia warga Bontang, punya KTP Bontang, harus Bantu. gratis. Ya, dia tidak bisa bayar, carikan sumber-sumber di mana kita bisa bantu. Ya, terus teman-teman memang yang BPJS Mandiri ya harus kayak tadi, harus tertib bayarnya. Tapi bagi masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah, itu semua di-cover oleh BPJS. Jadi di Bontang ini luar biasa lah. Maka saya selalu berani berbicara begini, Mbak. Kenapa? Saya melihat ya, termasuk di RUSUD itu. Di situ ada blood. Pendapatan blood itu luar biasa besar. Namun blood ini kan beda, tidak bisa dibawa ke PAD ke kita karena dia ambil sendiri buat dia, buat pengembangan kemandirian sendiri di sana. Tapi kita lihat di sana, Bontang ini rumah sakit, kita bikin rumah sakit kece nanti, ya kan? Ini lagi dihiasin, dimanisin depan-depannya. Dan sekarang, kalau dulu orang pergi berobat, ini agak lepas konsep sedikit, nah, saya sampaikan. Kalau dulu orang ada penyakit pasang ring, mesti harus ke Surabaya, itu sampai ratusan juta uangnya habis. Masang ring mungkin masang ring mungkin hanya 60 juta. Tapi kan memoyong keluarga, bola-balik sama bisa ratusan juta. Di Bontang luar biasa, Mbak. Kita tidak minta-minta sampai keluarga sakit, tinggal dibawa dia ke RSUD, hanya berapa menit, kalau memang tidak begitu ini, itu selesai pasang ring, dan gratis. Gratis. Itu. Jadi kita sudah luar biasa. Dan ini di APBD perubahan juga kita gelontorkan juga 30 miliar lebih untuk membeli MRI. Saya nggak tahu alat apa kan namanya, alatnya itu. Yang jelas ini alat yang canggih lah. Jadi di Bontang saya bilang, kalaupun saya bersemangat berapi-api menggaungkan bahwa ayo dong kita harus bayar pajak segala macam. Karena saya juga sudah melihat bahwa kami di DPRD mengelola, memang pemerintah yang punya ranah, tapi kami punya hak budgeting. Kami punya hak untuk uang ini mau diapakan sama pemerintah, ya kan? Kami sudah cukup lah. Jadi juga kalau ada masyarakat di luar sana menganggap bahwa kami ini memaksakan rumah apa, sebenarnya enggak juga. Kami berbuat ini juga multi PPP juga buat kepentingan masyarakat, kayak tadi pendidikan, infrastruktur segala macam. Saya pikir di Bontang sudah keren lah, Tinggal sekarang bagaimana saya ketua PARI, Pak Bella selaku ketua harian, Mbak Nunung selaku bendahara, teman-teman semuanya. Bontang ini tinggal satu lagi, bagaimana kita bisa memanggil itu walaupun menjadi pesaing-pesaing kita, tapi kita harus lupakan supaya kita punya motivasi. Bagaimana investor-investor itu bisa juga, adalah Aston lah, Mercure bisa berdiri di Bontang, ini kan keren Pak ya, keren ya. Ada, itu kan pasti ada yang menarik juga Pak. Ya, itu orang kalau datang cuma mau di hotel kan ya, tidak mungkin. masih bilang pasca migas itu yang paling tepat pariwisata. Ada sebenarnya bagus konsep satu, Mbak, kalau berani. Kalau memang PT Badak itu hanya 2 kilang yang bisa jalan dan bisa dibuat pemetaan zona ke arah marina, supaya bisa kita ambil marina itu. Marina kita jual itu ke luar tuh luar biasa itu. Sabtu Minggu orang bisa bakar-bakar apa di sana karena udah rimbun. Dan itu pun konsep saya berikan kepada teman-teman semuanya di pariwisata dan teman-teman lain bahwa bebaskanlah itu berbas pantai, ya kan? Dan cerita masa lalu itu hilang, timbun segala macam, buat kan beda Mbak kayak dulu. Orang tuh nanam pohon dari biji Mbak. Sekarang nggak perlu, tinggal beli pohon jadi, tanam plek 3 bulan tumbuh. Kan beda zaman sekarang ini. Kayak kita ke Singapura, ngapain jauh-jauh ke Singapura, kita kletek-kletek bom-bom duit sudah ada. Pasang di Bontang, sudah ada patungnya. Jadi gitu. Saya juga berbicara gitu karena saya punya dasar bahwa apa yang kami lakukan sekarang untuk masyarakat Kota Bontang itu betul-betul uang ini demi untuk kepentingan masyarakat. Baik pendidikan, kesehatan, dan untuk kepentingan lain-lainnya. Baik, ada pertanyaan dari Pak Bella tadi tentang lahan yang tidur. Mungkin Bu Rafidah yang bisa jawab, bisa untuk parkir gitu, Bel. Iya. Kalau untuk lahan tidur ya parkir, itu mungkin ranahnya di Dishub ya Pak ya. Saya tidak ada kewenangan untuk itu. Jadi itulah tadi saya sampaikan tadi untuk pemutahiran database. Jadi di sini kita ada untuk pemutahiran database khusus PBB P2. Nah itu kita dibantu dengan teman-teman di PPN
untuk sertifikat Pak untuk buminya, kepemilikan tanah sertifikat. Nah, buminya inilah nanti itu ada sekitar yang sudah ada data lengkapnya itu sekitar 35.000 sertifikat yang sudah diselesaikan oleh BPN. Ya, alhamdulillah kemarin kan BPN Kota Bontang melalui BPN itu juara 2 tingkat nasional juga sebagai data lengkap. Nah, 35 sertifikat itulah yang kami adopsi Pak untuk mempalitkan data kami yang ada di sistem aplikasi CS Si Janda Manis ini. Yeah. Nah, nanti itu akan terlihat Pak. Kalau ini sudah rampung, insya Allah itu akhir tahun itu data ini ya, insya Allah itu sekitar mungkin pertengahan Desember selesai itu data insya Allah sudah kita dapatkan semua Pak. Jadi anak teman-teman kita dibantu dengan RT Karang Taruna, RT sebagai agen pajak dan teman-teman Karang Taruna. Dan kemarin kami sudah melakukan pembinaan BIMTEK untuk bimbingan teknis ke teman-teman RT, perwakilan forum RT sama Karang Taruna. Jadi itulah istilahnya bentuk kami untuk melibatkan masyarakat langsung dalam hal pengimplementasian inovasi kami ini. Nah, untuk itu untuk PPJ non PLN ya. Untuk PPJ non PLN itu Pak, memang kami sudah tidak memungut lagi ya Pak ya. Tapi setiap bulan untuk PPJ non PLN itu tetap melaporkan pemakaian penggunaannya setiap bulannya. Jadi laporan tetap kami terima, kecuali PLN. Kalau PLN memang bayar Pak. Ya kurang lebih dari sekitar 15 miliar ini tetap menyetor Pak, membayar setiap bulan, kecuali non PLN. Nah, non PLN inilah yang kita agak kemarin tidak bisa pungut sekitar 24 miliar itu. Gitu. Oke, baik Pak Bella sudah terjawab semua ya? Iya. Oke. Tapi menarik nih. Kalau di Bapenda ada Si Janda Manis ya. Ya. Kalau di pariwisata Bawis tuh. Bawis. Badan Pariwisata. Jadi si Nanti akan integrasi. Ya, terjaga yang Bawis. Jadi nanti si janda manis makan bawis. Kalau di PUPR ada si bolang. Wah. Jadi Ya. nanti juga kita integrasi semua Iya. Pak. Tapi Jadi memang teman-teman itu semua. nama-nama memang dibuat unik ya Bu Iya, ya untuk harus bisa unik. diingat. Harus lokal Iya. konten kalau bisa. Kalau lokal konten itu juga menjual daerah. Iya, Betul. brand, sebuah brand kita ini Iya. jual. Oke, baik, terima kasih dua narasumber kita malam ini sudah banyak sekali memberikan masukan maupun banyak wawasan yang belum kita ketahui dan akhirnya tahu ya bahwa pariwisata nantinya bisa kita genjot lagi untuk menambah PAD di Kota Bontang dan juga dari Bu Rafidah juga ternyata banyak inovasi-inovasi yang bakal dilakukan untuk masyarakat ini pada taat pajak gitu ya Bu ya. Baik, terima kasih. Nanti kita akan berjumpa kembali. Ditambahkan lagi. Boleh, monggo kalau mau ditambahin. Mungkin ya dari komitmen kami bersama teman-teman untuk stakeholder internal pemungut retribusi, kami sudah melakukan komitmen untuk peningkatan PAD tahun depan. Nah, tahun ini itu PAD kita berada di 208 miliar. Iya. Nah, untuk ada kenaikan sekitar untuk tahun depan itu 200, kita proyeksikan 250 miliar. Jadi ada kenaikan sekitar 42 miliar atau 13,7%. Sedangkan untuk pajak daerah sendiri 11 pajak daerah itu dari 106 miliar itu tahun depan kita proyeksikan sekitar 146 miliar. Jadi ada kenaikan sekitar 40 miliar Pak. Itu kita prosentasenya sekitar 27% kenaikan. Insya Allah tahun depan kita ini target untuk PAD kita mudah-mudahan bisa tembus Tercapai 250. Iya. Oke. Nah, Amin, memang, amin, Mbak, amin karena ya. memang, Bu, Mbak Rahma, Iya, boleh. kemarin begitu saya disodorkan draft naskah akademik Raperda ini, saya tanya dulu apa semangatnya, ya kan? betul. Kalau hanya 200, kalau 200 kemarin kan kita hanya sekitar kan target awalnya itu sekitar
215. 215. 215 ternyata ada penurunan sekitar 7 miliar lebih. Jadi nembus 28 miliar. Saya tanya kemarin, saya siap menyelesaikan kurang lebih 1 bulan raperda ini dengan catatan 300 miliar harus nembus di 2024. Dia bilang terlalu tinggi Pak Haji. Dia bilang, kan? Saya bilang, berapa anunya? Proyeksi bisa sampai kalau 250 miliar bisa lah sampai. Tapi lagi-lagi dalam kesempatan ini juga sampaikan bahwa kalau kita kalau di tim networknya Bu Rafida ini juga tidak kompak, saya juga yakin target-target tidak akan tercapai. Tapi dengan semangat yang kita buat sekarang Bu ya, dengan semangat yang lagi digalakan juga, dan saya lihat Pak Wali Kota juga sudah mulai melihat bahwa PAD kita ini memang harus naik demi untuk mencapai kemandirian fiskal sekitar 20%. Karena bukan itu pukulan telak juga Pak. Kalau APBD besar tidak berbanding lurus dengan PAD kita, itu dianggap juga kita tidak belum mandiri. Tidak mandiri lah. Ya, dianggap kayak tadi itu kan dia uang besar begitu kan bukan dari hasil bekerjanya, tapi adalah memang jatah tiap tahun dari bagi hasil setiap tahun yang kita dapat dari. Berarti Kota Butang selama ini dimanjakan. Nah, bahasanya begitu, Ya, karena kita rata-rata sekitar 1,6 triliun kita itu memang dari BBH. Dulu sempat terpuruk dulu sampai 900. Di zamannya Bunda Neni dulu sempat sekitar 8-900 miliar saja. Ya. Sekarang trennya luar biasa. Dalam sejarah, dan ini adalah oleh-oleh terindah buat Pak Basri ya. Di besok paling tinggi selama Kota Bontang ya Pak. 12 Oktober tahun 2023 APBD kita ketuk kemarin di perubahan nembus hampir 2,6. Ya, hampir 2,6, 2,5 sekian. Luar biasa. Ini adalah kado terindah untuk Kota Bontang dan untuk masa Kota Bontang. Kita ada 700 miliar yang harus kita belanjakan di APBD perubahan ini. Dan insya Allah mudah-mudahan teman-teman di 30 OPD lebih itu bisa memaksimalkan bisa terserap semua ya Pak ya sampai akhir tahun nanti ya Pak ya, karena cukup besar sekali. Oke, baik, terima kasih Pak Rustam, terima kasih Bu Rafida sudah hadir di PKTV. Kapan-kapan kita undang kembali. Senang. Baik, pemirsa, demikian tadi bincang parlemen kita dengan Ketua Komisi 2 DPRD Bontang Bapak Rustam dan juga Kepala Bapenda Ibu Rafida. Nanti kita akan berjumpa kembali dengan anggota DPRD Kota Bontang yang lain. Saya Rahmat Talita pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.